Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karlisa dari Prodi D4 Anestesiologi kelas 3A. Di sini saya akan membahas materi yang telah saya buat, yaitu tentang identifikasi hazard di lingkungan kerja, safety signs, dan personal protective equipment. Pengertian hazard. Bahaya atau hazard adalah suatu keadaan yang dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan baik manusia, properti, dan setiap kegiatan yang dilakukan. Tidak ada satupun yang bebas dari resiko yang ditimbulkan dari bahaya. Jenis-jenis hazard yaitu ada mechanical hazard, yaitu bahaya yang terdapat pada benda atau proses yang bergerak yang dapat menimbulkan dampak seperti tertusuk, terpotong, terjepit, tergores, terbentur, dan lain-lain. Yang kedua ada electrical hazard, merupakan bahaya yang berasal dari arus listrik. Yang ketiga ada chemical hazard, yaitu bahaya bahan kimia baik dalam bentuk gas, cair, dan padat yang mempunyai sifat mudah terbakar, mudah meledak, dan korosif. Bentuk-bentuk bahaya keselamatan kerja. Yang pertama ada hazard fisik, misalnya yang berkaitan dengan peralatan seperti bahaya listrik, temperatur ekstrim, kelembapan, kebisingan, radiasi, pencahayaan, getaran, dan lain-lain. Hazard kimia ialah kecederaan akibat sentuhan dan terhirup bahan kimia. Contohnya bahan-bahan kimia seperti asid, alkali, gas, pelarut, simen, getah sintetik, gentian kaca, pelekat antiseptik, aerosol, insektisida, dan lain-lain. Bahan-bahan kimia tersebut bahaya dan perlu diambil langkah-langkah keselamatan. Hazard biologi misalnya yang berkaitan dengan makhluk hidup yang berada di lingkungan kerja seperti virus, bakteri, tanaman, burung, binatang yang dapat menginfeksi atau memberikan reaksi negatif kepada manusia. Selanjutnya ada hazard psikososial, misalnya yang berkaitan aspek sosial psikologis maupun organisasi pada pekerjaan dan lingkungan kerja yang dapat memberi dampak pada aspek fisik dan mental pekerja. Seperti misalnya, pola kerja yang tak beraturan, waktu kerja yang di luar waktu normal, beban kerja yang melebihi kapasitas mental, tugas yang tidak bervariasi, suasana lingkungan kerja yang terpisah atau terlalu ramai, dan lain-lain sebagainya. Hazard ergonomi yang termasuk dalam kategori ini antara lain, desain tempat kerja yang tidak sesuai, postur tubuh yang salah saat melakukan aktivitas, dan pergerakan yang berulang-ulang. Hazard mekanis, semua jenis bahaya yang berasal dari benda-benda bergerak atau bersifat mekanis. Contohnya, mesin-mesin pemotong, bahaya getaran. Pengendalian bahaya dapat dilakukan dengan cara eliminasi atau penghilangan, substansi atau mengganti material yang lebih aman, minimalisasi atau pengurangan jumlah material yang digunakan, engineering baik pada sumber, pemajanan, pemisahan jarak waktu, pemisahan waktu lokasi pekerja dengan pekerjaan, dan pemberian alat pelindung diri atau APD. Definisi rambu kesehatan atau safety signs. Rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanda-tanda yang dipasang di tempat kerja guna mengingatkan atau mengidentifikasi pada pelaksana kegiatan di sekeliling tempat terhadap kondisi resiko yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Manfaat dari pemasangan rambu. Yang pertama, menyediakan kejelasan informasi dan memberikan pengarahan umum. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. Yang keempat, mengingatkan para pelaksana di mana harus menggunakan peralatan pelindung diri sebelum memulai aktivitas di tempat kerja. Yang kelima, menunjukkan di mana peralatan darurat keselamatan berada. Yang keenam, memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan yang tidak diperbolehkan. Penggolongan rambu berdasarkan warna. Warna merah berarti tanda larangan, warna kuning tanda peringatan, waspada, atau beresiko bahaya. Warna hijau tanda zona aman atau pertolongan,
Warna biru, tanda wajib ditaati atau prasyarat. Warna putih, tanda informasi umum. Warna orange, tanda beracun. Pengertian APD. Alat pelindung diri atau APD merupakan peralatan pelindung yang digunakan oleh seorang pekerja untuk melindungi dirinya dari kontaminasi lingkungan. APD dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Personal Protective Equipment atau PPE. Dengan melihat kata personal pada kata PPE tersebut, maka setiap peralatan yang dikenakan harus mampu memproteksi si pemakainya. APD dapat berkisar dari yang sederhana hingga relatif lengkap. APD merupakan solusi pencegahan yang paling mendasar dari segala macam kontaminasi dan bahaya akibat bahan kimia. Jenis-jenis APD. Yang pertama, ada alat pelindung kepala. Yang kedua, alat pelindung mata dan muka. Yang ketiga, alat pelindung telinga. Yang keempat, alat pelindung pernafasan. Yang kelima, alat pelindung tangan. Yang keenam, alat pelindung kaki, pakaian pelindung, sabuk dan tali keselamatan, dan yang terakhir ada pelampung.